Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nelvi Yulianti dari kelas 5A akan sedikit menjelaskan mengenai ITIL4 untuk memenuhi mata kuliah IT Service Management. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai ITIL, elemen ITIL4 dan ITIL Service Value Chain. ITIL adalah serangkaian kerangka manajemen layanan teknologi informasi yang membantu menyelaraskan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Ini membantu organisasi untuk memberikan layanan teknologi informasi dengan metode yang paling efisien. Tujuan ITIL adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pengiriman layanan yang dapat diprediksi. Manajemen layanan fokus pada bagaimana sebuah organisasi memelihara layanan teknologi informasi untuk pelanggan sambil mengontrol berbagai kegiatan yang terlibat dalam suatu proses. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan perencanaan, perancangan, pengiriman, penyebaran, dan pengelolaan layanan. ITIL4 menekankan pentingnya penciptaan nilai daripada sekedar penyampaian layanan. Secara umum, kita menggunakan istilah output untuk produk atau layanan yang diciptakan. Tetapi dengan penggunaan produk atau layanan tersebut, seseorang harus memiliki pemahaman nilai yang diciptakannya. Jadi, permintaan tersebut memiliki hasil tertentu. Tidak hanya berbicara tentang fitur dan fungsi dari suatu produk atau layanan tertentu, tetapi berbicara tentang bagaimana pelanggan mendapatkan manfaat dari fitur fungsionalitas tersebut yang membantu pelanggan atau konsumen untuk menyadari nilai. Kemudian, penciptaan nilai seharusnya selalu bekerja sama. ITIL4 lebih menekankan pada pembentukan nilai. Hal ini juga melibatkan pengelolaan biaya atau risiko tertentu. Pengelolaan biaya dan risiko tertentu berarti bahwa penyedia layanan harus memiliki tanggung jawab atau biaya atas risiko tersebut, bukan tanggung jawab konsumen atau pelanggan. Nilai harus secara jelas didefinisikan sebagai tujuan suatu organisasi untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, sementara hasil adalah hasil dari layanan yang spesifik dan membantu mengetahui apakah kita mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk memahami hasil dari suatu output, kita dapat mengambil sebuah contoh, misalnya output dari fotografi pernikahan adalah album foto. Tetapi hasilnya adalah kepuasan yang dirasakan oleh klien ketika melihat album tersebut. Jika output dari album tersebut adalah fotonya tidak jelas, berarti akan menghasilkan pengalaman yang buruk bagi pelanggan. Tetapi jika output dari album tersebut adalah foto yang jelas, maka akan menghasilkan pengalaman yang baik bagi pelanggan. Jadi untuk menghasilkan output berkualitas, tentunya penyedia layanan harus menjaga hubungan interaktif dengan para pemangku kepentingan dan pelanggan. ITIL4 menjelaskan bagaimana mengidentifikasi apakah suatu layanan memberikan nilai kepada pelanggan dan memenuhi persyaratan solusi. Hal ini dapat diidentifikasi dengan mengevaluasi utilitas atau utility dan jaminan atau waranti. Utilitas atau utility merujuk pada fungsionalitas yang ditawarkan oleh produk untuk memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai contoh, utility dari layanan pelatihan adalah tentang jadwal layanan tersebut, waktu yang tersedia, konten yang disampaikan selama layanan, profil pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian jaminan atau waranti merujuk pada kepastian tertentu yang memberikan pelanggan terkait produk atau layanan. Ini mencakup jaminan ketersediaan layanan, keamanan informasi, kapasitas layanan, keberlangsungan layanan. Jadi 4 elemen dari jaminan tersebut adalah ketersediaan layanan, keamanan informasi, kapasitas layanan, dan kelangsungan layanan. Kelangsungan layanan harus memastikan bahwa layanan yang disediakan secara khusus memiliki solusi yang akan melindungi persyaratan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa utilitas merujuk pada layanan yang digunakan yang pada dasarnya merujuk pada fitur dan fungsionalitas layanan, sementara jaminan atau waranti merujuk pada 4 hal yang tadi disebutkan, yaitu ketersediaan, keamanan informasi, kapasitas, dan keberlangsungan, yang mana hal ini membuat layanan spesifik layak untuk digunakan. Berikutnya adalah 4 elemen utama dari ITIL4. Nah, yang pertama yaitu adalah organisasi dan orang atau organization and people, yang merujuk pada struktur organisasi, budaya orang-orang, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan orang dan struktur organisasi yang berkontribusi pada hasil yang lebih baik untuk menciptakan layanan yang lebih baik. Yang kedua itu informasi dan teknologi atau information and technology,
yaitu melibatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan bersama dengan teknologi untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan dan manajemen layanan. Lalu yang ketiga ada mitra dan pemasok atau partner and supplier. Berfokus pada pemangku kepentingan yang menyediakan layanan tertentu bagi penyedia layanan, sehingga penyedia layanan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen layanan mereka. Lalu yang keempat ada alur nilai dan proses atau value stream and process, yaitu merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh organisasi dan menciptakan dan memberikan produk selama siklus hidup layanan. Nah, dengan mempertimbangkan keempat elemen ini, maka sangat penting untuk merumuskan strategi layanan dan merancang layanan, mentransisikan layanan, memberikan layanan, dan mendukung layanan sepanjang siklus layanan. Jadi, keempat elemen ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi elemen ITIL4 dapat disebut sebagai faktor pestel yang mencakup politik atau politikal, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan regulasi yang dapat mempengaruhi layanan. Kemudian ada ekonomik, yaitu aspek-aspek ekonomi seperti kondisi pasar dan stabilitas ekonomi yang dapat mempengaruhi layanan. Lalu ada sosial, yaitu faktor-faktor sosial seperti tren dan preferensi masyarakat yang dapat memainkan peran dalam pengembangan layanan. Lalu ada teknologi atau teknologikal, yaitu perubahan dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara layanan disediakan. Lalu ada hukum atau legal, yaitu faktor-faktor hukum termasuk peraturan dan persyaratan hukum yang harus diikuti dalam penyediaan layanan. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah lingkungan atau environmental, yaitu aspek-aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi cara layanan berinteraksi dengan lingkungan. ITIL Service Value Chain atau Sistem Nilai Layanan ITIL ini merupakan inti dari kerangka kerja ITIL dan memberikan pandangan end-to-end tentang apa yang terlibat dalam Service Value Chain. Dimulai dengan peluang dan permintaan, setiap layanan menciptakan nilai dan terus-menerus mengalami siklus hidup. Bagaimana cara untuk meningkatkan, menyelaraskan, dan menciptakan nilai? Ketika kita menyebut peluang dan permintaan, itu menjadi alasan untuk memicu tindakan dan kegiatan. Seiring dengan perpindahan maka nilai diciptakan. Peluang merujuk pada kebutuhan dan persyaratan pelanggan yang diakui oleh penyedia layanan untuk dipenuhi, sedangkan permintaan mewakili kebutuhan produk dan layanan dari pelanggan. Prinsip panduan adalah salah satu hal yang membantu memberikan visi komprehensif tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya mengelola layanan. Nah, terdapat 7 prinsip panduan, yaitu yang pertama fokus pada nilai atau focus on value, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi sebagai bagian dari layanan seharusnya menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, terutama meningkatkan pengalaman pengguna dan memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik. Lalu yang kedua, mulai dari tempat Anda berada atau start where you are. Memastikan bahwa organisasi menilai dan menganalisis skenario untuk mengidentifikasi dan memperbaiki hal-hal secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, berpikir dan bekerja secara holistik atau think and work holistically, yaitu menunjukkan perlunya melihat organisasi dan layanan secara menyeluruh. Lalu progress iteratif dengan umpan balik atau progress iteratively with feedback, yaitu mendorong umpan balik selama setiap iterasi bekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan diorganisir ke dalam bagian-bagian kecil dan dapat dikelola. Lalu yang kelima, jadikan sederhana dan praktis atau keep it simple and practical, yaitu menekankan pentingnya kesederhanaan dan kepraktisan dalam pendekatan. Lalu yang keenam, bermitra dan promosikan keterlibatan atau collaborate and promote visibility, yaitu menyoroti pentingnya kerjasama dan promosi keterlihatan dalam organisasi. Lalu yang ketujuh, ada optimalkan dan otomatisasi atau optimize and automate, yaitu menekankan perlunya mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses untuk meningkatkan efisiensi. Nah, setiap prinsip ini membantu cara suatu organisasi mendekati dan mengelola layanan mereka dan memberikan value. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyelaraskan dan menciptakan nilai dalam konteks manajemen layanan IT atau ITSM. Pertama, kita perlu memahami bahwa nilai dihasilkan melalui peluang dan permintaan. Ketika kita berbicara mengenai peluang dan permintaan, tentunya hal ini menciptakan alasan untuk memicu tindakan dan aktivitas. Seiring dengan pergerakan, nilai diciptakan. Peluang mengacu pada kebutuhan dan persyaratan pelanggan yang diakui oleh penyedia layanan untuk dipenuhi, sementara permintaan mewakili kebutuhan produk dan layanan dari pelanggan.
Peluang terjadi ketika penyedia layanan menyadari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, sementara permintaan terjadi ketika pelanggan secara aktif meminta dan memesan produk atau layanan tertentu. Kemudian, dengan menerapkan prinsip-prinsip panduan yang telah ditentukan dalam kerangka kerja ITIL4, ini melibatkan fokus pada nilai, mulai dari titik di mana organisasi berada, kemudian bergerak secara iteratif dengan umpan balik, bekerja dengan holistik, menjaga kesederhanaan dan keterlaksanaan, serta mengoptimalkan dan mengotomatisasi. Seiring dengan itu, kita perlu ke konsep service value dan komponen dari sistem layanan. Kemudian, kita masuk kepada service value chain. Service value chain ini merupakan komponen tengah dari sistem nilai layanan. Service value chain terdiri dari serangkaian aktivitas terkait yang dilakukan oleh organisasi untuk memberikan produk atau layanan berharga kepada konsumen. Aktivitas-aktivitas ini mencakup pengenalan, perencanaan, perbaikan, desain dan transisi, perolehan dan pembangunan, serta pengiriman dan dukungan. Dalam service value chain, kita tidak melihat kata peluang, seperti yang dijelaskan dalam kerangka kerja service value chain. Karena dalam konteks rantai nilai, begitu peluang diakui, organisasi layanan harus merencanakan dan bergerak untuk memenuhi permintaan yang muncul. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi sangat penting dalam menciptakan nilai atau value. Kemudian engagement atau keterlibatan. Dengan pemangku kepentingan, juga menjadi langkah kunci dalam proses ini. Ini melibatkan penyusunan rencana, portofolio, arsitektur, kebijakan, dan sebagainya yang memberikan arahan dan kejelasan bagi organisasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Sebagai bagian dari langkah-langkah ini, keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, pengguna, pemasok, dan semua pihak yang terlibat dalam layanan sangat penting. Yang mana hal ini membantu dalam menciptakan nilai yang lebih baik dan memastikan bahwa semua ekspektasi dan kebutuhan pemangku kepentingan dapat diakomodasi. Kemudian, dalam langkah desain dan transisi, yaitu membahas pembuatan dan peluncuran layanan baru atau layanan yang mengalami perubahan. Hal ini melibatkan pemahaman solusi layanan, arsitektur teknologi, proses, metrik, dan alat pengukuran yang diperlukan. Penting untuk memvisualisasikan seluruh gambaran secara holistik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian langkah pemerolehan dan pembangunan, yang mana hal ini melibatkan pengembangan dan manajemen infrastruktur dan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan. Ini melibatkan akuisisi sumber daya, pengujian, dan pengaturan lingkungan yang diperlukan untuk menciptakan dan mentransisikan layanan. Lalu, pengiriman dan dukungan, yang mana mengharuskan layanan disampaikan dan didukung sesuai harapan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip ITIL4 di dalam service value chain sangat krusial. Berikutnya, konsep praktik manajemen layanan, yang mencakup 34 praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dari layanan. Praktik ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu praktik manajemen umum, praktik manajemen layanan, dan praktik manajemen teknis. Praktik manajemen umum mencakup 14 praktik yang berlaku secara umum di seluruh organisasi. Sedangkan praktik manajemen layanan dan praktik manajemen teknis berkaitan langsung dengan pengembangan, pengiriman, dan dukungan layanan IT. Praktik manajemen umum mencakup berbagai aspek seperti manajemen aset teknologi informasi, manajemen kejadian dan pemantauan, manajemen bisnis, manajemen katalog layanan, manajemen desain layanan, manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen kapasitas dan kinerja, manajemen kelangsungan layanan, dan lain sebagainya. Semua praktik ini berperan penting dalam mencapai tujuan pengelolaan layanan IT secara efektif. Kemudian berikutnya yaitu praktik manajemen layanan yang berfokus pada aspek-aspek spesifik dari pengembangan dan operasionalisasi layanan IT. Ini mencakup manajemen insiden, manajemen permintaan layanan, manajemen perubahan, manajemen validasi dan pengujian layanan, manajemen konfigurasi layanan, manajemen pemeliharaan layanan, dan manajemen pengetahuan. Lalu untuk praktik manajemen teknis yaitu melibatkan aspek-aspek teknis seperti manajemen aset teknologi informasi, manajemen kejadian pemantauan, manajemen bisnis, manajemen implementasi ITIL di berbagai organisasi seperti Disney, Datacom System Inc., Mueller, Metso, IRS, dan lainnya, yang mana telah membawa perbaikan signifikan dalam pengiriman layanan dan kinerja.
Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui praktik ITIL ini melibatkan peningkatan ketersediaan aset, peningkatan keandalan, perawatan dan skalabilitas layanan teknologi informasi, serta peningkatan keterlibatan pelanggan. Nah, sebagai contoh kita ambil yaitu Disney, yang mana Disney menghadapi masalah dalam memelihara informasi yang akurat terhadap aplikasi mereka dan sistem manajemen custom. Melalui penerapan ITIL, mereka dapat memahami kebutuhan pelanggan dan memastikan layanan mereka memenuhi permintaan yang ada. Selain itu, organisasi lain seperti Datacom System, INS, Mueller, Metso, IRS, dan lainnya juga mengakui bahwa nilai ITIL dalam mencapai kesuksesan operasional. Nah, semua bentuk dasar untuk memahami bagaimana ITIL dapat diterapkan dalam konteks manajemen layanan teknologi informasi ini membantu organisasi dalam mencapai efisiensi dan memberikan nilai yang lebih baik kepada pemangku kepentingan. Organisasi yang mengadopsi ITIL telah melihat perbaikan dalam pengiriman layanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan yang membuatnya menjadi praktik terkemuka dalam industri manajemen layanan teknologi informasi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai ITIL 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.